Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel MS TV. Sobat MS, kali ini sama-sama kita akan diskusikan persoalan sejarah korupsi di Indonesia. Seperti apa perkembangan korupsi sejak awal sampai dengan perkembangan terkini di era reformasi ini. Mari kita simak sama-sama, kita cermati bersama, dan silahkan teman-teman bisa terus pantau di channel YouTube ini, kasih komen, kasih like, dan subscribe. Silahkan kita juga membuka pertanyaan, masukan, dan komentar-komentar bisa disampaikan di dalam komen. Baik, Sobat MS, berbicara tentang korupsi di dalam lintasan sejarah Indonesia, kita mesti pahami dulu berkaitan dengan apa itu korupsi. Jadi berbicara tentang korupsi, sungguhnya korupsi berasal dari bahasa Latin corruptus, yang artinya adalah suatu yang merusak, suatu yang menghancurkan. Dan dalam konsep sosiologis, korupsi ini menjadi satu perilaku yang menyimpang dan muncul karena relasi sosial, ekonomi, dan politik di dalam satu komunitas ataupun satu lembaga. Sejak kapan korupsi itu muncul? Sungguhnya korupsi ini telah ada bermula ketika manusia itu mengenal kehidupan bersama, terorganisasi di dalam satu lingkup kemasyarakatan. Korupsi sudah ada sejak masa Mesir kuno, Babilonia, India, Cina, Yunani, Romawi, pun pada masa awal peradaban Islam dan perkembangan selanjutnya. Korupsi ada dan berbagai upaya untuk pemberantasan dan pencegahan juga sudah ada di setiap zamannya. Dan dalam konteks sejarah Indonesia di Nusantara, sungguhnya awal perkembangan korupsi ini dapat ditemukan di dalam fenomena pemerintahan monarki yang absolut, yang kemudian di dalamnya lekat dengan budaya feodal. Maka dalam konteks itu pada masa lalu, dalam wilayah kerajaan misalnya, sungguhnya raja adalah pemilik tahta sekaligus pemilik kuasa tanah yang melingkupinya. Sehingga disitulah nanti kita bisa melihat mulai adanya bibit-bibit korupsi dalam sistem upeti dan pajak rakyat. Dan sungguhnya aspek lain, contoh lain korupsi pada masa itu misalnya pada saat pemungutan pajak, kemudian pada saat promosi jabatan, dan kemudian artinya penyimpangan kekuasaan oleh pejabat-pejabat kerajaan kepada masyarakatnya. Sehingga ini termaktub ya, ataupun ada di dalam prasasti-prasasti yang dijumpai pada masa Jawa kuno. Misalnya di prasasti Kinwu, Palepaan, Lutan, Rumwingga, ini pada masa Jawa kuno di abad ke-9, pada masa pemerintahan Dyah Balitung. Hampir semua kasus korupsi berkaitan dengan pemungutan pajak, penggelembungan pajak, ataupun pengukuran tanah-tanah yang tidak sesuai antara kondisi nyata dengan apa yang dicatatnya. Dan ini kemudian terus berlanjut, misalnya pada masa Kesultanan, masa-masa kerajaan di luar Jawa pun demikian. Kita jumpai misalnya di Lombok berkaitan dengan korupsi dalam kasus gabah ataupun beras. Bagaimana distribusi, kemudian sistem pemungutan dari rakyat, kemudian untuk sampai kepada raja melewati berbagai macam tahapan, dan disitulah tahapan-tahapan itu kemudian menjadi pintu masuk bagi korupsi oleh para pejabat dan bawahan-bawahan raja. Dan ketika VOC, kongsi dagang, Belanda yang ada di Hindia Timur itu pun masuk menguasai di Nusantara, maka sungguhnya VOC telah menanamkan satu benih korupsi yang populer pada masa itu, dan itu merupakan satu kasus yang besar. VOC sebagai sebuah perusahaan multinasional yang terbesar di dunia dengan kasus korupsi yang besar juga, yang itu nanti akan menyebabkan kejatuhannya.
kasus-kasus yang membelit VOC diantaranya adalah dilakukan oleh para gubernur VOC, dilakukan oleh gubernur jenderal, dilakukan oleh para serdadu ataupun tentara-tentara VOC. Selain itu juga dilakukan oleh para bupati dan penguasa-pengusaha pribumi. Inilah korupsi menjadi satu penyakit akut dengan modus yang bermacam-macam, sistem melalui sistem upeti, kemudian adalah biaya perang yang di-markup, penyelundupan, kemudian manipulasi harga komoditas, pelanggaran pajak, dan kasus perempuan. Dan dari kasus yang membelit itu sesungguhnya VOC juga memiliki formula di dalam mengatasinya melalui hukuman-hukuman, baik hukuman yang pengasingan maupun hukuman mati. Tapi ternyata itu tidak terlalu efektif dan akhirnya di akhir abad ke-18, 1799, VOC pun akhirnya harus runtuh. Jadi Sobat MS yang sangat cendekia, maka kemudian Nusantara itu beralih dalam pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda. Dan pada masa pemerintah kolonial Belanda pun praktek korupsi juga masih berlangsung. Ya, berlangsung baik oleh pemerintah kolonial Belanda ataupun oleh para penguasa pribumi yang berkolaborasi dengan orang-orang asing. Sebagai contoh di gambar ini dilukiskan bagaimana Diponegoro marah besar kepada Danurejo keempat, jadi Patih di Mataram yang melakukan korupsi berkaitan dengan sewa tanah kerajaan kepada orang-orang asing. Jadi menyalahgunakan wewenangnya dan kemudian mengambil keuntungan pribadi atas posisi yang kemudian dimilikinya. Kita mendengar ada kata BLC ataupun satu surat sakti, itu juga muncul di masa pemerintah kolonial yang kemudian nanti akan menguntungkan pribadi ataupun individu dan kelompok tertentu. Di masa tanah paksa juga jumpai artinya penyelewengan di dalam penentuan harga dan kemudian penyerahan wajib oleh para bupati kemudian kepada gubernur jenderal yang untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Dan ini terus tetap berlanjut di masa pendudukan Jepang dengan meskipun Jepang negara yang begitu strict dan ketat kuat dalam kebijakan penanganan korupsinya, tapi ternyata juga terjebak di dalam eksploitasi perang yang kemudian menjatuhkan Jepang juga pada penyimpangan korupsi di Indonesia. Korupsi pasar gelap, berbagai penyimpangan terjadi dan itu semua kaitannya dengan bagaimana mobilisasi sumber daya yang ada di Nusantara, di Indonesia untuk keperluan perang. Dan ini menjadi satu hal yang kemudian mendasari bahwa otoritarisme, kemudian fasisme militer itu juga punya satu andil kontribusi dalam bagaimana menciptakan ruang struktur bagi tumbuh suburnya korupsi. Dan di era kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, di tahun 1950 sampai 1965, gonjang-ganjing korupsi dan perlawanan daerah, pemberontakan daerah itu muncul di Indonesia. Kasus bagaimana yang menjerat Menteri Kehakiman, Gondo Kusumo, itu juga diendus sebagai satu perilaku korupsi dengan kasus gratifikasinya. Kemudian bagaimana politisi PNI SH Cokro Hadisuryo juga terlibat di dalam korupsi kaitannya dengan kepemilikan devisa di luar negeri. Kasus yang melibatkan Yusuf Wisono dari Masumi juga kemudian muncul di tahun 1957. Ini kemudian bagaimana mendorong pemerintahan Soekarno waktu itu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dibentuklah aparatur apa yang disebut sebagai Bapekan, ya, kemudian dibentuk sebagai panitia rutuling aparatur negara atau PARAN, dan kemudian Kotrat itu dibentuk pada masa Soekarno termasuk Operasi Budi tahun 61. Tapi itu pun tidak terlalu efektif karena adanya menarik kepentingan kaitannya dengan relasi kuasa, dengan relasi sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupinya. Akhirnya kepentingan yang tarik-menarik ini kemudian yang menjerat dan membelenggu dari efektivitas kinerja dari Badan untuk Pemberantasan Korupsi di masa Soekarno. Dan ini kemudian berlanjut
pada masa Orde Baru. Jadi Orde Baru dengan ideologi pembangunannya, jadi developmentalism, itu menekankan pada dua hal. Satu adalah pertumbuhan ekonomi, yang kedua adalah stabilitas politik. Itu pun ternyata Orde Baru juga tersangkut dengan persoalan korupsi yang tidak kecil jumlahnya. Di awal Orde Baru kita melihat ada 4 skandal korupsi besar di tubuh Pertamina, Bulog, Telkom, kemudian di jajaran pers dan grafika. Ini kasus-kasus yang besar dan itu terus berlanjut di akhir pemerintahan Soeharto di tahun 90-an kita juga melihat kasus Edi Tansil, kasus Bapindo ini kasus yang sangat besar yang kemudian menjadikan Orde Baru di akhir pemerintahnya termasuk pemerintahan yang korup. Meski demikian, upaya dilakukan oleh Orde Baru untuk pemberantasan korupsi dengan berbagai macam regulasi, pembentukan tim, ada namanya Komisi 4, kemudian Komisi Anti Korupsi, Komisi Tertib, dan Pemberantasan Korupsi. Itu pun demikian, tingkat efektivitasnya dinilai tidak terlalu efektif di akhir-akhir Orde Baru. Terbukti bahwa Orde Baru akhirnya runtuh dan salah satu penyebabnya adalah pada persoalan korupsi. Dan Orde Reformasi itu mewarisi warisan korupsi dan bibit-bibit korupsi yang begitu akut di masa Orde Baru. Dan di era reformasi yang spirit dan semangatnya adalah salah satunya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ternyata juga sampai saat ini persoalan korupsi belum tuntas. Dan dalam indeks persepsi korupsi kita termasuk yang sangat tinggi. Artinya kasus yang melilit bangsa ini sangatlah banyak dengan nominal yang besar. Maka kalau Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi di masa reformasi itu melebihi Orde Baru, ya benar adanya. Di masa Orde Baru korupsi itu terpusat, sekarang korupsi terdesentralisasi. Kalau dulu mayoritas di eksekutif, sekarang menyebar ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari pusat, kemudian daerah, termasuk sampai ke desa. Artinya sekarang korupsi menjadi satu extraordinary crime, menjadi kejahatan luar biasa yang kalau kita tidak segera antisipasi ini akan menenggelamkan bangsa kita, akan menjadikan kita semakin terpuruk. Dan sungguhnya di luar itu juga sekarang bahwa demokrasi kita itu sudah dikangkangi ataupun kemudian menjadi satu demokrasi yang cacat, karena sebenarnya di belakang itu adalah oligarki yang berkuasa. Banyak tikus-tikus berdasi, ya, kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para elit, termasuk juga bagaimana pelemahan KPK yang menjadikan korupsi menjadi satu penyakit yang sangat kronis di era reformasi ini. Sobat MS yang sangat cendekia, jadi kita bisa lihat bahwa dari perjalanan sejarah korupsi mulai dari awal sampai dengan masa reformasi ini, ada satu pola yang bisa kita tarik, bahwa korupsi itu didukung oleh beberapa faktor yang melatar belakanginya. Ada faktor ekonomi, desakan ekonomi, faktor mentalitas, keinginan untuk memperkaya diri dan kelompok, faktor kultural, jadi budaya-budaya permisif masyarakat terhadap perilaku korup, termasuk faktor struktural, bagaimana sistem politik kita, bagaimana birokrasi kita adalah birokrasi yang tidak efektif dan sistem politik biaya tinggi. Inilah yang mesti kita harus hentikan, sehingga jangan sampai negara kita menjangkiti satu penyakit korupsi dengan hukum yang lemah, dengan rakyat yang jahat begitu, dan kita tidak mempunyai daya untuk melawan itu. Maka kita perlu gelorakan dan gencarkan gerakan anti korupsi. Gerakan anti korupsi ini perlu kita jadikan sebagai satu common platform, menjadi platform bersama seluruh anak bangsa dari berbagai komponen, elemen, seluruh profesi, lintas usia, dengan semangat yang sama bahwa kita harus lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi sejak dalam pikiran dan hati kita, dan jadikan itu sebagai satu praktek nyata dalam kehidupan kita secara pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga
kita akan mendorong bagaimana adanya penegakan hukum yang bersih, yang berwibawa, sehingga menjadikan bangsa Indonesia ke depan menjadi tumbuh menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Itu Sobat MS yang sangat cendekia, sharing kita berkaitan dengan sejarah korupsi di Indonesia. Kita berharap dan sama-sama dukung ya upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi ini, dan terus pantau channel kami di MS TV ini, kasih komen, kemudian like, share, dan jangan lupa subscribe, dan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.